hari ini tim dari Yatim Impian akan membagikan nasi untuk duafa dan kaum pelayan jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta dalam acara kajian pernikah persiapan diri sebelum taaruf dengan tema saatnya mempersiapkan diri dengan ilmu mulai dari sekarang. Semoga langkah kita pada pagi hari ini menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Ketua Umum Yatim Impian, Kak Andi Rafli Rafiuddin, yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Kak Deli Fatmawati S. Psikologi, seorang psikolog muda yang insya Allah akan membagikan ilmu yang sangat luar biasa pada pagi hari ini mengenai persiapan diri menuju jenjang pernikahan. Dan juga yang kami banggakan para hadirin yang luar biasa semangatnya pada pagi hari ini. Untuk itu, untuk mengawali acara pagi hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori kita. Pada Qori, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum dzakarin wa unsa min wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr
illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Masya Allah, terima kasih Kak Yaser atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya yang sangat menyejukkan hati. Sebelum memasuki materi inti, kita akan melakukan pretest ringan terlebih dahulu nih teman-teman. Link dan kode akan dibagikan oleh admin di kolom chat. Silakan klik tautan tersebut ya. Tidak perlu khawatir, ini hanya sebagai pengantar teman-teman saja. Jangan jangan takut dan juga pastinya tidak sulit-sulit banget lah ya. Oke, di posisi pertama tetap ada Khadira ya. Oke, Kak Danuar boleh kita lanjut? Terima kasih para peserta yang sudah mengikuti pretest pada pagi hari ini. Sebelum itu, wah, Khadira nomor 1, kedua Kak Irma, dan juga ketiga Kak Ratna. Keren-keren sekali nih. Oke, saya akan ke sesi selanjutnya. Sebelum itu, saya ingin mereminder kepada para peserta untuk on time, karena selanjutnya ada materi dari narasumber kita yang sangat-sangat keren. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Hai. Narasumber pagi hari ini yaitu Kak Deli Fatmawati, sarjana psikologi dengan domisili di Daejeon, Korea Selatan. Bagi peserta yang ingin mengikuti Instagramnya, yaitu Instagram Kak Deli, Deli Fatmawati. Boleh di next, Kak? Oke, Kak Deli Fatmawati merupakan seorang penulis buku anak dengan menekuni dunia penulisan buku dengan spesialisasi pengenalan keislaman kepada anak melalui karir sebagai konseptor dan juga penulis buku anak. Pengalaman dan pendidikan terakhir Kadeli yaitu sebagai penulis buku anak di penerbit Grow the Seed dan juga The Concept of Education in Islam oleh Ustadz Yogi Theo Rinaldi. Pelatihan dan penghargaan dari Kak Deli Fatmawati yaitu penulis buku non-fiksi bersertifikat BNSP di tahun 2022, juga workshop penulis buku anak bergambar yang menarik Sistem Informasi Perbukuan Indonesia Kemendikbud tahun 2022. Oleh karena itu, mari kita simak materi pada pagi hari ini dibawakan oleh narasumber yang sangat luar biasa, seorang psikolog yang insya Allah penuh dengan insight dan juga wawasan yang sangat menarik. Kepada Kak Deli Fatmawati, AS Psikologi, waktu dan layar kami persilakan, Kak. Oke, terima kasih Mbak Elga, Kak Elga ya kita panggilnya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan ya oleh Allah kita berkumpul di webinar, bukan webinar kali ya, sharing session. Selamat pagi semuanya, karena di Indonesia masih pagi, tapi di Korea ini sekarang udah siang ya. Semoga gak ngantuk gitu ya. Jadi sekarang insya Allah kita sharing sharing aja gitu ya, biar lebih interaktif dan gak ngantuk gitu, karena kan masih pagi ya. Nah, sebelumnya saya mau share screen dulu ya. Oke. Terlihat kah semuanya, teman-teman? Terlihat kok Kak Deli. Kita panggilnya teman-teman aja ya, insya Allah. Kita nggak jauh kan ya, beda umurnya. Boleh dong, ini pengen tahu backgroundnya di sini, rentan usianya berapa? Jangan usia ya. Oke, baru lulus kuliah kapan deh? Boleh di kolom komentar. Tahun berapa? Misal baru lulus kuliah di 2022 gitu. 2021. Mana nih? 2023, oke. 2000, oke. Oh, oke, oke. Oke. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Berarti insya Allah eh, umurnya ya sekiraan dua berapa kalau itu? Berarti 22, 23 gitu lah ya. 24, oke. Jadi kita panggil kakak-kakak aja. Jadi insya Allah hari ini, kita doa dulu ya. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga sharing session kali ini Allah bimbing lisanku gitu ya untuk menyampaikan apa-apa yang menurutnya baik, dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua gitu ya. Jadi sebagai apa namanya pembukaan. Jadi alhamdulillah gitu ya, Allah kasih kesempatan aku di sini untuk sharing tentang ta'aruf. Jadi sebenarnya by basic aku itu anak psikologi gitu ya, dan ketika kuliah dulu aku mengambil mata kuliah tentang peminatan-peminatan psikologi keluarga. Jadi di sana pun kita belajar kayak bagaimana memilih pasangan gitu ya, sampai ke situnya gitu. Terus juga aku memang concern di parenting gitu ya, concern di keilmuan tentang keluarga lah. Dan alhamdulillah gitu ya, atas izin Allah, atas kemudahan Allah, aku pun ketika memilih pasangan gitu ya, dan sekarang menjalankan pernikahan yang menurut aku ini indah banget. Dengan ilmu insya Allah ya, dengan apa namanya, dengan tentu dengan pertolongan Allah gitu ya. Nah, jadi sekarang aku mau membahas tentang ta'aruf gitu ya, menjemput jodoh dalam bingkai keberkahan. Tapi sebelumnya, jadi insya Allah aku punya door prize. Bahasanya bukan door prize kali ya. Hadiah untuk teman-teman yang hadir di sini. Jadi aku punya buku, tapi ini buku anak. Jadi eh, teman-teman terserah nanti kalau pas dapet boleh dikasih keponakannya atau adiknya gitu ya. Tapi aku punya satu paket hadiah, namanya buku perkataan istimewa. Itu di sana ada 4 buku. Jadi insya Allah teman-teman yang bukan berhasil, yang teman-teman yang beruntung nanti dapat satu paket itu isinya 4 buku. Gimana caranya? Caranya adalah ini nanti dari materi aku, silahkan misalkan dapat insight atau boleh rangkuman atau apapun yang bisa di-share, nanti silahkan di-share di story masing-masing atau di postingan masing-masing, terus di tag ke Yatim Impian dan Instagram aku gitu ya. Jadi nanti insya Allah yang terbaik, nanti mohon dibantu ya panitia, siapa yang terbaik insight-nya atau rangkumannya itu pemenangnya. Nanti boleh kasih alamat ke aku. Nanti insya Allah akan aku kirim buku itu. Kayak gitu. Terima kasih untuk teman-teman perhatiannya. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menjemput jodoh dalam bingkai keberkahan. Oke, kita mulai dari definisi ta'aruf itu sendiri gitu ya. Ta'aruf ini berasal dari kata ta'arafa yang berarti saling mengenal. Dalam konteks pernikahan, ta'aruf ada proses mengenal calon pasangan dengan cara yang menjaga batasan syariat. Nah, eh jadi ta'aruf itu penting gitu ya ketika kita mau menikah. Jadi kan kalau orang bilang ta'aruf ini adalah beli kucing dalam karung gitu. Justru sebenarnya ta'aruf ini tuh kita benar-benar melihat seseorang ini tuh lebih dalam gitu. Kenapa? Karena misal nih, orang kan pacaran misalkan sampai 5 tahun, 10 tahun, belum tentu mereka itu bisa ngomong yang deep talk gitu ya, ngomong yang tentang
langsung ke gimana keuangan kamu, kan nggak enak juga ya. Atau misalkan kayak kamu punya trauma gak, kan kayak mungkin ada orang-orang misalnya kalau pacaran itu kan pengennya tuh happy-happy gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dita'aruf karena kita dua-duanya sudah siap untuk benar-benar ke jenjang pernikahan, jadi ya udah meniatkan obrolannya juga langsung serius gitu. Jadi kalaupun ada obrolan-obrolan yang apa namanya udah sangat dalam, ya nggak ngerasa tersinggung karena kita dari awal udah nge-state mental kita bahwa kita udah siap nih ditanya-tanya seperti itu. Nah, eh ini hadis yang menunjukkan bolehnya mengenal calon pasangan sebelum menikah, asalkan dalam koridor syariat. Jika salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, maka jika ia bisa melihat bagian dari dirinya yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya. Jadi, boleh banget gitu ya untuk mengenal pasangan, pasangan calon pasangan ketika kita mau menikah gitu. Justru harus benar-benar dilihat dilihat apa namanya kayak lingkungannya seperti apa gitu kan. Bisa ada ya orang-orang tuh misalnya kayak ta'aruf itu, oh ya udahlah, bismillah cocok. Ada bahkan zaman-zaman dulu mungkin beda kali ya. Kalau zaman dulu itu gak bukan zaman di Nabi ya. Orang-orang misal kayak eh, apa generasi-generasi orang tua kita lah. Ada orang-orang yang ta'aruf tuh cuman lihat CV aja gitu. Tapi hari ini tuh banyak banget eh, apa ya orang-orang tuh kan aneh-aneh gitu ya. Ada yang eh, belok. Ternyata kan banyak juga kayak kita temukan gitu ya di eh, sosial media. Mereka ta'aruf, ternyata suaminya itu selama ini gay. Terus mereka ta'aruf ternyata selama ini suaminya punya hutang yang sangat banyak gitu ya. Nah, kenapa ini ketika kita mau menikah, ketika kita mau ta'aruf, kita tuh harus mengenal pasangan kita tuh lebih dalam seperti itu. Nah, terus ini juga ya, bahkan ketika kita mau menikah misalnya sama orang yang pakai cadar, kita tuh boleh banget untuk melihat si orang itu dalam keadaan gak bercadar gitu. Jadi masa kayak melihat dulu, oh oke, kalau misalkan udah oke, boleh lanjut kayak gitu. Jadi itu boleh diperbolehkan untuk melihat si perempuan ini meskipun dia bercadar ketika kita ta'aruf. Nah, mengapa harus ta'aruf? Yang pertama adalah menjaga kesucian hati dan pandangan. Ini eh, sangat jelas gitu ya, karena kalau misalkan kita eh, pacaran misalkan, kita kan harus eh, sering ketemu, terus juga hati kita tuh pasti adalah ngerasa kayak eh, resah gitu. Kok dia tuh belum bales ya? Terus kayak eh, banyak misalnya cemburu dan lain-lain gitu. Jadi terus pasti kan kita juga pengen ngelihat dia terus gitu ya. Nah ini kenapa ta'aruf? Jadi ta'aruf itu insya Allah gitu ya menjaga menjaga kesucian hati dan pandangan. Terus yang kedua adalah langkah awal menuju pernikahan yang diridhoi Allah. Eh Tadi gitu ya bahwa pernikahan ini tuh kan adalah hal kebaikan gitu ya, dan hal baik harus dimulai dengan hal-hal baik gitu ya. Nah, insya Allah ta'aruf ini tuh diridhoi sama Allah karena insya Allah di dalamnya tuh gak banyak ikhtilat gitu ya. Bahkan kita nggak boleh ikhtilat berdua gitu ya, berdua sama eh, calon pasangan kita ini. Pasti ketika kita bertemu, ketika kita mau ngobrol sesuatu, pasti ada orang ketiganya. Terus yang ketiga adalah menghindari hubungan tanpa komitmen. Nah, ini juga sangat penting karena begitu banyak orang yang sudah menghabiskan waktunya sampai 2 tahun, 3 tahun, sudah banyak memberikan effort terbaiknya, tapi ternyata berujung ya udah hanya jadi tamu undangan gitu ya. Nah, ini menghindari hubungan tanpa komitmen ini karena eh, banyak orang-orang yang punya hubungan ya udah hanya untuk happy-happy aja gitu. Terus yang keempat adalah membangun rumah tangga dari fondasi yang bersih dan niat yang lurus. Ini pun sangat penting gitu ya, membangun rumah tangga dari fondasi yang bersih. Ketika dua-duanya berniat untuk ta'aruf, kita dua-duanya berniat untuk oke, ingin menikah tanpa harus melakukan hal-hal yang Allah garido dulu gitu ya. Insya Allah niatnya itu sama-sama lurus, dan ketika kita menikah niatnya sama-sama lurus, insya Allah ke depannya itu akan lebih mudah gitu ya. Karena kata orang pernikahan itu kan apa namanya isinya maaf, terus isinya mungkin banyak masalah. Tapi insya Allah gitu ya ketika pondasinya lurus,
akan jauh lebih mudah. Mungkin nggak lebih mudah ya, tapi kita itu punya bantalan yang kuat gitu. Contoh di pernikahan aku sendiri gitu ya, ketika fondasinya itu niat yang lurus karena Allah gitu ya, kita itu ketika ta'aruf salah satu yang kita sepakati adalah ketika kita melakukan sesuatu, dua-duanya tuh karena Allah gitu ya. Jadi ketika dua-duanya karena Allah, kita tuh justru berebut untuk melakukan kebaikan gitu. Contoh misalkan aku dan suamiku gitu ya. Kalau misalkan aku misalkan bikinin beliau kopi, dia tuh semangat untuk bikinin aku susu gitu ya. Bener-bener definisi kita tuh berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan karena kita pengen saling dicintai enggak, tapi kita tuh pengen dicintai sama Allah gitu ya. Ketika kita dicintai sama Allah, insya Allah cinta manusia itu akan mudah kita dapatkan gitu. Terus kayak misal ketika kita pondasinya lurus kayak aku tahu ketika pondasi aku lurus, ketika niat aku karena Allah, kayak aku tuh semangat gitu ya menyambut pasangan ketika dia pulang gitu ya dengan eh, apa namanya, dengan aktivitas terbaik gitu ya, dengan wajah terbaik, dengan senyuman terbaik, karena aku tahu ini tuh karena Allah gitu, bukan cemberut-cemberut atau misalkan kayak eh, apa namanya, seadanya gitu, karena tahu pondasi kita tuh sama-sama lurus karena Allah gitu. Nah terus yang terakhir ini membuat pilihan lebih objektif. Nah ini pun salah satunya sangat penting banget karena gini ya, ketika kita misal sudah terlalu lama sama seseorang, misal kita tuh udah terlalu lama lah sama si A gitu ya. Padahal si A ini tuh sebenarnya banyak red flag-nya. Padahal si A ini sebenarnya secara agama juga kurang gitu ya. Tapi karena kita itu udah udah attachmentnya sangat tinggi sama si A, meskipun sebenarnya si B ini lebih baik, ya kita tetap milih si A gitu. Dan pada akhirnya kita ternyata menyesal. Ini tuh pilihan kita, padahal sebenarnya kita tuh punya pilihan yang lain yaitu si B gitu ya. Jadi kenapa ta'aruf ini lebih bisa objektif karena kita itu ketika memilih nggak terlalu melibatkan hati dan kita tuh nggak terlalu sudah attach sama seseorang ini. Jadi kalau misalkan kita ta'aruf, kita misalkan melihat kayaknya kita tuh lebih cocok sama si B deh, ya udah kita bisa milih si B dengan mudahnya gitu. Jadi cinta tuh nomor sekian gitu. Tapi apakah menikah tanpa cinta itu bisa? Bisa. Nanti akan aku jelaskan di slide terakhir. Karena aku pun sebenarnya menikah itu tanpa cinta, tapi setelah menikah, hari pertama menikah, ya ternyata cinta itu selalu bermekaran setiap hari. Oke, ini menikah adalah ibadah yang panjang dan hanya pantas diikhtiarkan dengan cara yang Allah ridhoi. Kebaikan perlu kita awali pula dengan kebaikan. Sabar dalam kesendirian jauh lebih baik daripada bersama dengan hal yang Allah tidak ridho. Nah, jadi aku tahu sih salah satu apa namanya, salah satu hal yang berat ketika kita sendiri ini adalah bersabar dalam kesendirian gitu ya. Kan ngerasa kayak ih kok sepi banget gitu ya, kok orang-orang pada couple terus kita sendiri gitu. Tapi sebenarnya bersabar dalam kesendirian itu jauh lebih baik daripada bersabar bersama dengan yang Allah nggak ridho gitu ya. Eh, jadi ingat aja ketika kita misalkan capek sendiri terus, kita juga misal kayak udah sangat apa ya, udah sangat tidak nyaman dengan kesendirian ini, ingat aja gitu ya bahwa ini tuh lebih baik daripada kita tuh bersama tapi Allah nggak ridho gitu. Karena insya Allah ketika kita ini bersabar dalam kesendirian, nanti insya Allah Allah akan balas dengan kebahagiaan yang tidak terkira gitu ya. Jadi percayalah bahwa kesabaran-kesabaran kita hari ini, kesabaran-kesabaran kita sekarang di masa jomblo ini gitu ya, insya Allah Allah akan balas dengan sebaik-baiknya balasan ketika kita niatnya benar gitu ya, bukan karena keadaan. Kalau misalnya karena keadaan kayak "Ah, ya udah karena emang gak ada deketin gitu, nah itu mah ya beda lagi gitu. Tapi kita tuh benar-benar harus niatkan diri bahwa bersabar kita sekarang ini adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Eh, kok hilang? Masih ada gak? Oke. Masih Ada, masih ada. Oh, oke, lanjut ya. Prinsip-prinsip dalam ta'aruf. Nah, ini dalam ta'aruf ini harus ada prinsip yang harus dijaga gitu ya. Gak semua hubungan itu namanya hubungan tanpa kamu mau jadi pacar aku gak, itu tuh ada ta'aruf enggak. Ada juga kan pacaran syar'i gitu ya. Itu enggak ada pacaran syar'i. Atau ada juga ta'aruf tapi mau nikahnya tuh 10 tahun lagi. Itu mah bukan ta'aruf ya. Itu mah kayak ini aja apa namanya
biar dia nggak kemana-mana aja gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa tahu. Kalau dia kemana-mana juga ya udah nanti insya Allah akan ada gantinya yang jauh lebih baik. Toh kita juga nggak tahu kan sebenarnya siapa sih yang terbaik untuk kita gitu. Cuman Allah yang tahu. Jadi kalau misalkan kita mau gini ya balik lagi kalau misalkan kita misal pengen banget sama seseorang tapi sebenarnya kita tuh siapnya tuh 10 tahun lagi gitu ya udah nggak apa-apa toh juga nanti kalau misalkan Allah takdirkan sama dia insya Allah kita dipertemukan dalam keadaan sama-sama sudah di versi terbaiknya kalaupun nggak dia nanti kita tuh insya Allah akan menemukan yang jauh lebih baik lagi gitu jadi sebenarnya ya udah lepaskan aja karena kalau kita terlalu genggam tuh orang ya belum tentu juga gitu. Jadi nggak apa-apa lepasin aja kalau emang takdirnya kita akan dikembalikan lagi akan dikasih juga gitu. Nah, prinsipnya dalam ta'aruf. Yang pertama serius ingin menikah bukan coba-coba. Jadi ketika kita mau ta'aruf ya udah kita tuh benar-benar serius mau. Jadi sebenarnya yang harus kita pertama dilakukan ini adalah kitanya dulu yang siap gitu ya. Jadi ketika kita bilang oke kita mau ta'aruf, kita tuh benar-benar keadaan dalam siap kita mau nikah gitu bukan misalkan kita mau ta'aruf tapi sebenarnya kita tuh pengen kuliah dulu nyelesain misalkan uang juga belum ada itu mah berarti belum benar-benar serius gitu ya. Terus melibatkan pihak ketiga wali, ustazah atau mediator. Jadi bisa orang tua kita langsung, misal kakak kita langsung atau ustazah guru kita atau mediator. Mediator tuh gak harus misalkan murabi gitu ya, gak harus. Bisa teman kita juga yang udah nikah itu bisa jadi mediator kita. Tidak berduaan atau ikhtilat, tidak berkholwat. Nah, ini udah pasti lah ya. Jadi jangan sampai kita ta'aruf tapi ternyata jalan-jalan ke kebun raya berdua gitu. Nah, ini eh, jangan kayak gitu ya. Terus pertemuan dibatasi dan difokuskan pada hal-hal penting. Nah, ini jadi setiap bertemu itu udah jelas gitu ya mau ngobrolin apa gitu. Jangan kayak diada-adakan. Terus boleh bertanya hal pribadi tapi dengan adab. Terus yang terakhir ta'aruf bukan ini ta'aruf bukan jaminan jadi menikah bisa lanjut atau batal. Jadi ketika kita ta'aruf bukan berarti harus jadi sama ini gitu. Ya bisa batal juga gitu. Jadi ketika kita ta'aruf jangan sampai kita udah attach sama seseorang ini karena bisa jadi sama orang ini tuh di tengah jalan misal udah eh, 2 bulan misalnya ta'aruf di tengah jalan nggak cocok ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kita tetap harus ngasih ruang kecewa dalam hati kita biar nanti kita nggak terlalu terpuruk bahwa ini tuh belum pasti gitu. Jadi tetap harus dikasih ruang dalam mental kita, dalam jiwa kita bahwa kekecewaan ini tuh ada kemungkinannya gitu. Nah, eh ini ya. Jadi ketika kita ta'aruf, kita tuh eh, apa ya, jangan jor-joran gitu ya. Atau misalnya kalau ada orang udah suka banget nih sama seseorang ini, effortnya tuh segala dikasih gitu ya. Apalagi yang pacaran gitu ya, segala effort udah dikasih, udah ngasih waktu, udah ngasih jajan, udah ngasih pikiran, pokoknya semua effort dilakukan gitu ya. Padahal sebenarnya dia ini belum pantas untuk dapat effort terbaik kita gitu ya. Usaha terbaik kamu hanya pantas diberikan kepada yang sudah halal dan berpahala. Jangan berinvestasi terlalu banyak kepada seseorang yang belum berhak dan tidak ada pahalanya. Jadi jangan sampai kita tuh udah investasi terlalu banyak nih sama seseorang yang sebenarnya belum tentu akan sama kita selamanya gitu ya. Jadi simpen effort terbaik kita hanya pantas nanti diberikan kepada orang yang sudah halal dan berpahala gitu. Ketika kita sudah menikah gitu ya, justru itulah yang harus kita effort jor-joran gitu ya. Melakukan yang terbaik untuk pasangan kita karena insya Allah berpahala jangan kebalik gitu ya. Kan orang kadang suka bilang kayak, pasti nanti kalau udah menikah mah berubah. Justru harusnya ketika kita sudah menikah, justru kita berubahnya itu yang jauh lebih baik gitu ya. Justru ketika kita menikah, kita itu berubahnya harusnya lebih bucin lagi sama pasangan. Karena itu udah halal gitu, jangan dibalik gitu ya. Ada orang-orang yang terlihat couple goals sebelum nikah, tapi ternyata setelah menikah malah tidak seharmonis itu, tidak seromantik itu. Justru ketika kita menikah, kita harus lebih romantik daripada orang-orang yang belum menikah kayak gitu. Jadi makanya kita harus ingat gitu ya, jangan terlalu investasi kepada orang yang belum berhak dan gak ada pahalanya karena gak ada gunanya juga gitu. Jadi simpen untuk nanti yang berpahala. Nah,
Apa sih yang dibahas di dalam ta'aruf? Yang pertama, visi misi hidup dalam rumah tangga. Karena setiap orang itu kan punya visi yang berbeda ya. Mungkin ada juga yang visinya berumah tangga itu ya mungkin pengen jalan-jalan gitu ya. Misinya di rumah tangga tuh pengen eh, apa namanya keliling dunia gitu kan pasti beda-beda ya. Jadi diobrolin gitu sama apa namanya sama calon pasangannya. Sebenarnya kita tuh nikah tuh mau apa sih gitu. Tujuan besarnya tuh apa sih? Karena ini tuh yang akan insya Allah menjaga kita ke depannya gitu ya. Eh, jangan sampai nanti di tengah jalan kayak ternyata kok tujuan kita tuh berbeda ya gitu. Nah, terus komitmen ibadah dan akhlak sehari-hari. Nah, ini juga harus diobrolin gitu ya. Ternyata dia itu ibadahnya kayak gimana sih dulu sebelum bukan dulu ya. Ya sekarang ketika ta'aruf gitu. Karena nanti kalau misalkan jomplang susah juga dan akhlak sehari-hari. Nah, ini juga selain ditanyakan kepada dirinya, bisa ditanyakan kepada teman-temannya, lingkungannya. Jadi, salah satu tips dalam ta'aruf ini, ketika kita mau melihat akhlak calon pasangan kita nih, kita bisa tanyakan kepada teman-teman terdekatnya, kepada keluarganya, atau kepada komunitasnya gitu ya. Jadi insya Allah gitu ya, ada berapa tuh? Ada double informasi, triple informasi gitu ya, nggak cuman dari dirinya gitu kan. Mungkin kalau dari dirinya kita mungkin agak kurang percaya misal. Jadi kita bisa make sure ke teman-teman yang lainnya seperti itu. Terus gaya komunikasi dan manajemen konflik. Nah, ini salah satunya yang bisa ditanyakan. Contoh, kayak bagaimana kamu ketika marah gitu. Nah, ini bisa ditanyakan. eh Pasti kan orang tuh ketika marah tuh berbeda-beda ya. Ada misal kayak diam dulu baru ngobrol. Atau misalkan ada yang dia itu eh, pergi aja gitu tanpa ngobrol atau dipendam. Atau misalkan ada orang yang justru dikeluarkan gitu ya, marah-marah kayak gitu. Jadi ini juga perlu ditanyakan. Terus gaya komunikasi. Nah, sebenarnya ini juga ada ya orang-orang kita ketika ngobrol sebenarnya kan bisa tahu gaya komunikasi dia itu seperti apa. Ada yang misalnya ceplas-ceplos, ada yang misalkan dia itu kalau ngomong itu selalu berpikir. Nah, ini tuh bisa nanti kita lihat gitu ya, dia itu cocok gak sih sama kita dengan gaya komunikasinya seperti itu. Karena misal contoh, ada orang yang gampang tersinggung. Ya, kalau di psikologi namanya ada highly sensitive person gitu ya. Ada orang-orang yang sangat sensitif gitu. Nah, ini berarti ketika memilih pasangan, dia nggak cocok pasangannya sama orang yang sangat ceplas-ceplos banget gitu. Karena dia akan terus sakit hati gitu. Makanya sebenarnya ini tuh bisa sangat dipelajari gitu ya. Jadi ketika kita ta'aruf, coba lihat gaya komunikasi calon pasangan kita tuh seperti apa. Terus yang keempat adalah kondisi keuangan dan pekerjaan. Nah, ini ketika ta'aruf nggak perlu tabu gitu ya, nggak perlu merasa tabu untuk mendiskusikan tentang keuangan pekerjaan. Kayak misalkan gaji dia berapa. Ini bukan tentang ini ya, bukan matre gitu, bukan. Tapi biar kita tuh bisa apa namanya, bisa melihat dengan kemampuan dia seperti itu, bisa nggak kita setelah menikah hidup dengan cukup gitu ya. Karena misal perempuannya ternyata shopping mulu gitu ya. Laki-lakinya misalkan UMR kan nggak bisa gitu ya. Jadi itu bisa saling nanti menyeimbangkan gitu. Kalau misalkan apa namanya laki-lakinya misal UMR gitu ya, berarti kan perempuannya harus tahu diri bahwa dia itu gak bisa shopping terus gitu ya. Nah, ini nanti ketika sama-sama tahu kondisi keuangannya, jadi kita bisa menyeimbangkan diri. Atau misalkan kondisi keuangan dan pekerjaan juga tentang perempuan nih, perempuan nanti tetap harus bertanya gitu ya kepada calon pasangannya boleh kerja atau enggak gitu. Jadi ada kasus eh, Instagram ya, di Instagram yang DM ke aku gitu ya, bahwa ketika setelah menikah laki-lakinya itu suaminya itu gak ngebolehin dia kerja gitu. Terus aku bilang, loh emang pas taruh gak diobrolin gitu. Jadi kayak ya udah ngobrolnya tuh ala kadarnya aja gitu. Jadi ketika kita ta'aruf kita benar-benar harus make sure gitu ya, ini boleh kerja atau enggak gitu. Dan laki-laki ini alhamdulillah ya, aku tuh sebenarnya senang banget di sini karena laki-lakinya juga banyak gitu ya, karena gak banyak nih laki-laki tuh pengen ikutan-ikutan kayak gini. Jadi aku yakin nih teman-teman di sini yang laki-laki insya Allah jadi suami-suami yang baik ya karena mau belajar di sini. Oke, ini aku ulang lagi ya. Ini untuk laki-laki dan perempuan nih tentang kondisi keuangan dan pekerjaan ini.
harus bener-bener di apa ya, make sure gitu loh. Kayak pertama di laki-laki dulu, laki-laki jangan kayak ngerasa apa namanya, minder. Kayak aduh aku minder nih, misalnya gajinya cuma 3 juta, ya nggak apa-apa, mendingan kita apa namanya, jujur dari sekarang daripada nanti kita itu kayak apa namanya, terseok-seok untuk menafkahi perempuannya gitu ya. Jadi insya Allah dengan gaji berapapun si laki-laki ini kalau menemukan perempuan yang tepat untuknya ya akan cukup aja. Terus di perempuan harus jujur gitu ya bahwa kita itu seperti apa sih lifestyle-nya gitu. Kalau misalkan kita lifestyle emang yang suka mahal-mahal, bilang aja gitu. Jangan kayak ya udah deh dimurah-murahin. Ternyata ketika kita dapetnya suaminya yang gajinya biasa aja, kita banyak nuntut gitu ya. Ya kalau misalkan lifestyle kita mahal-mahal, ya berarti salah satu cari pasangannya yang dia keuangannya banyak atau kitanya uangnya banyak gitu. Jadi tetap harus jujur. Kayak misal, aku tuh dulu jujur banget ya sama calon suami aku, berarti yang sekarang suami aku gitu. Aku itu kalau beli tas itu minimal yang segini gitu ya. Dan suami aku biasa-biasa aja, maksudnya kayak nggak yang ya pertama sih kaget kok mahal banget ternyata ya, tapi ya udah gitu. Karena aku dari awal jujur, jadi aku sekarang itu ketika menikah aku nggak merasa harus berpura-pura untuk kayak hidup sederhana, misal kayak harus oh aku berarti punya tas itu harus yang harganya murah. Orang dari awal aja di taaruf aku udah jujur sama suami aku bahwa aku tuh lifestyle-nya kayak gini gitu. Jadi ya ya udah. Nah ini jadi sebenarnya ini tuh bukan tentang kayak oh kita tuh harus setelah menikah itu harus hidup misal harus hidup kayak sederhana atau apa enggak, tapi dari awal kita harus jujur. Intinya ini karena sebenarnya masalah keuangan ini adalah masalah yang sangat besar di pernikahan, bahkan disebutnya itu nomor satu gitu ya. Eh, tapi menurut aku bukan nomor satu sih, karena sebenarnya nomor satu itu iman gitu ya. Eh, tapi banyak lah yang jadi masalah gitu ya tentang ekonomi. Jadi dari awal nih aku akan sangat tekankan harus jujur gitu ya. Keduanya gitu ya, perempuannya jujur, laki-lakinya jujur gitu. Karena kalau misalnya ditutupin ini akan jadi masalah ke depan kayak gitu. Terus ini maaf ya aku menggebu-gebu soalnya kebanyakan masalahnya itu yang DM tuh tentang ini gitu. Apalagi perempuan yang katanya boleh kerja ternyata nggak boleh kayak gitu. Terus termasuk di keuangan juga, misal ketika laki-laki kamu perempuan nggak boleh kerja ya, tapi misalnya perempuannya pengen ngasih tiap bulan ke orang tuanya. Nah itu tuh perempuan perlu ngomong gitu ya, jangan sampai ngomongnya tuh nanti setelah menikah, itu mah susah gitu ya. Jadi dari awal misal kayak kamu nggak boleh kerja ya dengan syarat apa-apa kayak gitu, itu harus jelas banget. Terus yang kelima ya, relasi keluarga dan tanggung jawab. Nah, ini juga kita harus jujur gitu ya, relasi kita dengan keluarga tuh seperti apa sih? Gak harus yang ideal itu adalah yang misalkan harus selalu harmonis sama keluarganya. Misalnya sama kakaknya tuh harus harmonis ya. Kalau misalkan kita nggak harmonis, misal sama kakak kita, ya udah bilang aja ke pasangan kita biar nanti tuh pasangan kita nggak kaget. Kok ternyata kamu tuh sama keluarga kayak gitu ya gitu. Jadi, nah terus tanggung jawab. Jadi ada juga cerita dari Instagram juga teman sih. Ternyata si pasangannya ini, calon pasangannya ini masih harus membiayai kakak-kakaknya gitu. Nah kan dia bingung loh, kok dia harus biayain kakaknya, ternyata kakaknya tuh nggak kerja gitu. Nah itu juga harus diobrolin gitu ya. Kalau kita punya tanggung jawab, bilang aja bahwa kita itu harus membiayai orang tua, misal. Aku yakin ketika kita ketemu yang tepat, apapun tanggung jawab kita, dia pasti terima gitu. Jadi jangan malu gitu ya kalau misalkan kita masih harus membiayai orang tua kita, misalnya kakak kita atau siapapun gitu. Jadi tetap harus jujur kayak gitu. Pokoknya di dalam ta'aruf ini kejujuran itu sangat penting gitu ya. Jadi agar nanti pas nikah itu kita nggak sama-sama saling kaget gitu. Terus rencana tempat tinggal anak dan pendidikan. Nah, ini tempat tinggal ini penting banget ya. Karena cerita lagi. Jadi sebenarnya banyak banget yang cerita ke aku tentang kehidupan apa pernikahannya gitu ya. Kayak eh, laki-laki dan terutama ini laki-laki lagi. Jadi aku sangat bersyukur ya karena sebenarnya ini banyaknya keputusannya di laki-laki gitu ya. Ketika laki-laki banyak yang hadir di sini berarti kayak reminder gitu ya. Ketika nanti menikah harus ditentukan tinggalnya tuh di mana gitu. Eh, dan salah satu haknya perempuan adalah dikasih tempat tinggal. Maksudnya dikasih tempat tinggal
itu bukan berarti harus dibeliin rumah, enggak. Tapi kayak eh, laki-laki dari sekarang kayak tentuin gitu ya, mau ngontrak kah, mau di rumah mertua kah, mau beli, misal kalau punya uang langsung beli gitu ya. Nah ini tuh dari sekarang tuh harus udah tahu gitu ya mau di mana. Dan sebenarnya idealnya ketika kita menikah itu, misal kita nggak ada urgensi untuk tinggal sama orang tua, ya kita berdua aja gitu ya, ngontrak meskipun di kontrakan yang kecil, karena insya Allah gitu ya ketika kita setelah menikah terus kita tinggalnya berdua akan ada bonding yang bisa kita rasakan gitu ya. Jadi itu pun kan nanti kita juga punya anak berdua gitu ya, ngurusnya berdua. Jadi harus latihan untuk apa-apa tuh ya berdua gitu ya. Jadi sebenarnya idealnya ketika setelah menikah itu tinggalnya itu berdua aja sama pasangan gitu. Tapi kecuali misal kayak oh kita harus merawat orang tua yang sudah sepuh, nah itu mungkin beda lagi. Atau misal keuangan kita tuh sangat sedikit banget, jadi nggak bisa kalau misalkan harus ngontrak, jadi harus tetap numpang di rumah orang tua kayak gitu. Kecuali kalau misalkan memang masih mampu untuk ngontrak meskipun yang kecil dan murah, ya nggak apa-apa sebenarnya kayak gitu. Jadi ini eh, apa namanya sangat penting untuk diobrolkan ya, anak dan pendidikan ini juga perlu, tapi sebenarnya ini belum urgent bang, belum se-urgent itu gitu ya, tapi boleh untuk diobrolkan asalkan jangan sampai nanti arahnya ke yang lain-lain gitu ya, jadi tetap harus dijaga adabnya. Terus lewat kesehatan, nah ini ternyata dulu tuh aku gak expect sih ternyata ada yang kayak gitu ya. Jadi dari followers IG juga ada yang cerita ternyata pasangannya, suaminya itu impoten gitu ya. Nah, ini harus benar-benar apa harus tahu diri gitu ya, perempuan sama laki-laki kalau misalkan punya penyakit itu diobrolin aja. Misalnya kayak dibilang eh, apa penyakit-penyakitnya gitu. Ada riwayat asma atau apalagi ini gitu impoten. Impoten kan sebenarnya penting banget gitu ya. Kalau misalkan perempuannya ternyata pengen punya anak kan nggak bisa gitu ya. Nah ini tuh harus diobrolan. Atau misalkan perempuannya ternyata ada riwayat eh, apa? Ada riwayat kemungkinan tidak bisa memberikan anak, itu jujur aja gitu ya. Atau misalkan ada juga termasuk mental health ya. Misalkan perempuannya itu pernah punya trauma apa gitu ya. Atau misalkan dia itu punya depresi, itu diobrolin aja gitu ya. Ini tuh bukan bukan apa namanya, kalau sama calon pasangan bukan aib gitu ya, karena kita harus saling mengenal. Kalau misalkan kayak takut ah nggak diterima, ya itu konsekuensi gitu ya. Daripada nanti dia harus tahu setelahnya gitu. Jadi jangan menjebak seseorang gitu ya. Jadi nggak apa-apa, jujur aja. Tadi gitu ya, balik lagi. Kalau Allah takdirkan dia untuk kita, mau seburuk apapun kita, insya Allah buat kita juga dia gitu. Jadi intinya takdir itu ya akan datang ke kita, meskipun takdir itu tuh ada di belakang gunung yang sangat jauh gitu ya. Jadi insya Allah takdir itu akan datang ke kita gitu gimana pun caranya. Jadi intinya nggak apa-apa, jujur aja. Terus masa lalu secukupnya tanpa membuka aib. Nah ini juga jadi salah satu apa namanya pertanyaan masa lalu nih yang aku pernah tanya ke suami aku adalah, misal kamu punya hubungan yang belum selesai nggak sama orang, karena akan sangat sulit berhubungan sama orang yang masa lalunya belum selesai. Jadi tolong untuk teman-teman semua di sini yang punya masa lalu, cukupkan. Maksudnya harus jelas gitu loh. Ini masa lalunya tuh mau dihentiin apa mau gimana, jangan digantung gitu ya. Karena ini akan sangat mengganggu pernikahan gitu ya. Oh, misal nanti, oh ini juga nih ada cerita. Jadi followers lagi. eh jadi mereka sudah menikah sudah punya anak satu, dan ternyata 2 bulan menikah ketika istrinya lagi hamil, laki-lakinya dikirim foto sama mantannya, dan ternyata mantannya ini pernah tidur bersama sama si laki-laki ini gitu. Nah, ternyata ya si suaminya ini belum selesai gitu ya urusannya sama si mantannya ini. Makanya kita benar-benar harus apa ya, harus tanya gitu. Dia tuh udah selesai belum sih sama masa lalunya. Jadi sekarang nih teman-teman yang masih punya masa lalu, udah maksudnya kalau mau di-cut gitu ya. Jangan sampai ngegantung kayak gitu. Dan
aku ingetin lagi berhubungan sama orang yang sama masa lalunya belum selesai ini akan sulit. Jadi eh harus ditanya dan ditegesin gitu ya. Kalau dia mau sama kita, ya udah selesaiin dulu masa lalunya, atau dia mau sama orang di masa lalu itu gitu ya. Jangan setengah-setengah kayak gitu. Nah, terus ta'aruf bukan tanpa risiko. Jadi kita tuh ketika ta'aruf bisa kecewa tapi lebih terlindungi daripada pacaran. Jadi kan kalau misalnya pacaran mungkin lama gitu ya. Tapi kalau ta'aruf kan ya paling misal 1 bulan nggak cocok ya udah selesai. Jadi nggak akan terlalu lama. Insya Allah healingnya juga nggak akan terlalu lama. Terus ada kemungkinan tidak cocok. Ini bukan aib. Jadi kalau misalnya nggak cocok ya udah ini bukan aib. Terus jangan takut gagal ta'aruf, itu bagian dari proses ikhtiar. Jadi kalau gagal ya nggak apa-apa gitu ya. Itu adalah proses ikhtiar kita menuju eh, keberkahan pernikahan. Terus adab setelah ta'aruf. Jika cocok, lanjut ke hitbah, lamaran dan nikah. Terus idealnya jangan terlalu lama untuk ta'aruf sampai bertahun-tahun tadi ya. Eh, Kurang dari setahun lah. Itu udah sangat lama ya sebenarnya. Kalau misalkan 6 bulan itu harusnya udah bisa menikah. Terus jika tidak cocok, jaga nama baik, jangan gibah. Jadi ini salah satu adabnya ya. Kalau misalnya kita udah ta'aruf sama si A, terus ternyata kan kita udah dapet informasi banyak nih dari si A. Jangan gibah gitu ya. Simpen semua yang kita udah dapet dari dia gitu ya. Simpen semua informasi yang udah kita dapet dari dia. Jaga nama baik dia. Itu pun sebuah dari adab gitu ya. Jadi jangan sampai kita malah ngobrolin dia ke teman-teman kita gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ta'aruf tuh harusnya disimpan banget. Jangan sampai orang tuh tahu bahwa kita tuh lagi ta'aruf sama si A kayak gitu. Terus jangan mempermainkan proses ini tadi ya. Balik lagi ke awal, ketika kita mau berproses kita tuh udah sangat yakin bahwa kita tuh mau ta'aruf gitu. Nah, terus ta'aruf di zaman digital. eh Tetap harus ada pembimbing dan pendamping. Jadi kan sekarang itu banyak ya platform ta'aruf di zaman digital ini, kayak ada apa ya, Mawaddah, terus pokoknya banyak lah aplikasi atau kayak web untuk ta'aruf. Nah, ini ada beberapa kaidah. Yang pertama, tetap harus ada pembimbing dan pendamping. Jangan sampai kayak langsung berdua. Terus boleh via aplikasi konselor jodoh syar'i asal tetap menjaga prinsip syariat. Terus hindari chatting pribadi tanpa kontrol. Jangan sembarang pakai aplikasi, cek kredibilitasnya ya. Nah, tapi sebenarnya kalau aku kurang menyarankan untuk ta'aruf di digital ini gitu ya, di online ini. Jadi kalau mau ta'aruf mending cari lewat teman, cari lewat saudara, cari lewat guru gitu ya. Karena kalau di zaman digital ini kan kayak kita benar-benar gak bisa background checking yang sampai mendalam gitu ya. Tapi kalau misalkan berani ya nggak apa-apa, asal dicek kredibilitasnya dan benar-benar dikepoin sekepo-keponya gimana sih backgroundnya gitu. Jadi jangan terlena sama kayak ini keren nih profilnya misal. Nah, kalau misalnya udah siap ta'aruf, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, perjelas niat dan tujuan. Tadi balik lagi ya, kita itu harus jelas niatnya, siap lahir batin untuk menikah gitu ya. Coba lihat kayak kita tuh udah bisa kontrol emosi belum? Kita itu udah tahu belum tujuan menikah ini apa? Kita itu udah siap belum punya tanggung jawab yang lebih? Eh, Banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri, siap belum ya gitu. Terus misalnya perempuan nih udah siap belum berbakti sama suami gitu ya, karena ketika kita menikah sebagai perempuan nih kita tuh ada kewajiban berbakti dan nurut sama suami gitu ya. Itu tuh berat loh, makanya kita harus bertanya nih perempuan, jangan cuman kayak aku mah pengen pengen menikah gitu, pengen ada yang nemenin, tapi jangan lupa ada konsekuensi ketika kita menikah. Perempuan itu harus berbakti dan nurut sama suami, dan suami juga ingat ketika suami mau menikah harus ingat bahwa udah punya tanggung jawab nih perempuan yang akan dibawa. Perempuan ini tuh adalah orang yang di rumahnya itu disayangi, perempuan yang berharga, terus kita bawa untuk menikah gitu ya. Eh, Kita bawa nih kehidupannya ke kehidupan para suami ini. Jadi harus benar-benar dipikirkan berkali-kali gitu ya. Apakah aku bisa mendidik dia, merawat dia gitu ya, memimpin dia? Apakah ilmu aku udah cukup? Apakah harta aku udah cukup membiayai hidupnya? Kayak gitu. Jadi benar-benar dua-duanya itu harus memikirkan eh, kewajibannya dia gitu ya, bukan menuntut hak, tapi
ingat dulu kewajiban aku tuh apa sih kewajiban aku sebagai istri, apa sih kewajiban aku sebagai suami. Kita tuh harus fokus ke diri kitanya dulu gitu ya, jangan dulu menuntut hak si pasangan kita gitu ya. Jadi ketika kita fokus sama dirinya masing-masing, insya Allah yang keluar itu adalah pengen melakukan yang terbaik gitu ya, kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah susun biodata ta'aruf. Nah, ini ya gambaran biodata ta'aruf. Intinya untuk mencerminkan siapa sih kita gitu ya, latar belakang, aktivitas keseharian, visi misi hidup, kriteria pasangan, status keluarga, hubungan dengan orang tua, riwayat kesehatan, foto syar'i. Nah, ini tapi sebenarnya nggak ada susunan baku untuk biodata ta'aruf. Jadi kita boleh banget mau bikin seperti apapun gitu ya untuk biodata ta'aruf. Misal ada gambar-gambar ya boleh gitu ya. Intinya ini sangat disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya. Tapi hal-hal yang dimasukin ke biodata tuh ya ini gitu ya, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah cari jalur ta'aruf yang terpercaya. Pilih salah satu, bisa lewat orang tua atau keluarga, melalui teman dekat, mentor yang kamu percaya, bergabung dengan komunitas jodoh syar'i. Nah, ini bergabung dengan komunitas jodoh syar'i juga ini tuh kayak bisa bergabung di eh apa kajian-kajian pranikah. Nah, seperti kayak gini nih. Kita tuh sebenarnya bisa dapat jodoh dari kajian-kajian pranikah karena kan kita tahu oh ternyata dia mau nikah nih gitu. Dia udah belajar nih pranikah. Ini tuh akan lebih memudahkan gitu. Jadi bisa dengan salah satunya caranya adalah ikut-ikut kajian-kajian pranikah. Terus konsultasi ke ustadz-ustadzah pembimbing. Ini ke ustadz-ustadzah juga boleh. Terus lewat web atau aplikasi terpercaya. Hindari kontak langsung dengan lawan jenis tanpa perantara, apalagi sambil chattingan lama-lama sendiri. Jadi harus jaga adab. Nah, terus yang keempat, komunikasikan ke wali. Misal kita udah tahu nih targetnya si A nih. Nah, jangan lupa untuk komunikasikan ke orang tuanya. Sampaikan bahwa kita tuh pengen nikah sama si A, terus libatkan mereka sejak awal. Terus perbanyak doa dan sholat istikharah. Jadi, sholat istikharah itu penting. Mungkin ketika kita menikah, hati dan pikiran kita tuh tahu ya mau milih siapa. Tapi kita tetap harus meminta pertolongan sama Allah gitu ya, karena mungkin kalau kita tuh bisa didorong hawa nafsu, bisa didorong kayak keinginan semata, tapi insya Allah Allah tuh selalu punya pilihan terbaik. Karena yang kita mau tuh belum tentu yang terbaik gitu ya, yang kita lihat terbaik belum tentu yang terbaik untuk kita. Justru Allah tuh mungkin udah siapkan yang jauh terbaik untuk kita. Dan percayalah, yang Allah pilih tuh pasti itu tuh udah sangat kita butuhkan kayak gitu. Jadi eh apa ya, harus sabar, ikhlas dalam proses karena ini tuh bukan hanya pencari pasangan tapi insya Allah bagian dari ibadah. Jadi lelah-lelahnya kita ta'aruf, lelah-lelahnya kita mencari pasangan yang cocok, insya Allah Allah tulis sebagai part of ibadah. Nah, terus yang terakhir adalah jaga adab dan etika selama proses. Jangan terburu-buru, tapi juga jangan main-main. Siapkan mental untuk menerima takdir, cocok atau tidak, lanjut atau berhenti. Tadi ya, seperti yang aku bilang bahwa di ta'aruf ini kita harus siapkan mental untuk menerima bahwa ini tuh cocok atau enggak, lanjut atau berhenti. Dan jangan terburu-buru, misal ada orang yang kayak, ih pokoknya aku pengen sama si ini, mumpung si ini mau, yaudah deh sebulan langsung nikah. Ya itu juga ada sih orang-orang yang sebulan langsung nikah gitu ya. Tapi harus dipikirkan dulu, kita tuh beneran udah kenal belum gitu ya. Jangan sampai kayak karena CV-nya yang wow, kita langsung, bismillah gitu ya, tanpa background checking dia tuh kayak gimana sih, apa namanya. Ini juga salah satu tips ya. Jadi dulu itu pas aku taruh, aku tuh bener-bener kayak ngepoin orang tuh sosmednya sampai semuanya sampai aku kan nikah 2023 ya. eh Sampai 2024 awal deh, 2024 awal. Aku benar-benar sampai cari ke 2023 2013 gitu ya. 2013 historinya. Jadi makanya kita ketika bersosmed harus punya adab gitu ya. Takutnya ada yang ngepoin sampai 10 tahun ke belakang kayak gitu. Nah, ini aku ya. Jadi tadi aku bilang kan, aku itu nikah tuh tanpa cinta sebenarnya. Tapi sekarang itu the day one aku menikah, cinta tuh ternyata tumbuh dengan sendirinya dan sampai hari ini tanpa terkecuali cinta itu selalu bermekaran gitu ya, setiap hari gitu ya. Hanya bertemu sekali ketika hitbah tanpa cinta lalu menikah. Jadi kita itu karena dulu itu taarufnya kalau LDR itu kan buat relationship ya.
Kalau ta'aruf itu apa? LDT, long distance ta'aruf. Jadi kita itu cuman ketemu sekali, itu pun pas hitbah gitu ya. Jadi dulu itu, padahal aku sering ke ITB kan. Jadi suami aku tuh anak ITB dulu pas kuliahnya. Sekarang kuliah juga ya. Dulu pas S1-nya. Jadi aku sering ke ITB, tapi kita tuh nggak pernah ketemu sama sekali. Eh, dan kita tuh di komunitas yang sama sebenarnya. Dan kita tuh baru ketemu ya pas hitbah ini. Jadi ketika ta'aruf pun meskipun kita nggak saling kenal tapi lingkungannya hampir sama ya. Jadi kayak aku nggak terlalu apa namanya nggak terlalu sulit untuk ngepo-ngepo tentang suami aku ini. Jadi aku tanya tentang dia ke teman-teman asramanya, ke teman-teman pengajiannya, benar-benar mencari gitu ya. Eh, Dulu aku itu milih suami aku ya karena iman gitu ya, karena kesolihannya gitu. Enggak, eh, yang lain juga aku lihat, tapi sebenarnya yang fokus utamanya adalah karena soleh gitu ya, karena aku yakin ketika kita memilih pasangan karena akhlak dan agamanya, insya Allah kita itu akan beruntung gitu ya. Dan aku merasakan hal itu gitu ya ketika aku memilih karena akhlak dan agamanya, justru itu pula yang setiap hari membuat aku kayak jatuh cinta lagi gitu karena oh ternyata masya Allah ya akhlaknya seperti itu gitu. Jadi apa namanya tadi ya harta itu bisa pergi itu juga tapi itu penting tapi itu tuh bisa pergi terus apalagi paras paras juga bisa nanti eh, mengkerut gitu ya. Jadi yang harus diutamakan itu adalah apa namanya akhlak dan agamanya. Nah, ini tadi aku udah bilang ya, pilihlah dia yang baik agamanya, maka kamu akan beruntung. Ini, jangan meneguk air sebelum azan tiba meski kamu kehausan. Percayalah, air itu akan jauh lebih sempurna kenikmatannya ketika diteguk setelah azan tiba dalam bingkai keberkahan. Ini selalu aku ulang-ulang gitu ya. Insya Allah keberkahan pernikahan ini, kenikmatan pernikahan ini akan kita sangat rasakan ketika kita tuh udah bersabar berpuasa gitu ya. Bersabar kehausan ketika kita berpuasa. Jadi kalau kita udah meneguk sebelum azan tiba, ya mungkin kenikmatannya akan berkurang gitu. Jadi jaga apa yang perlu dijaga dan insya Allah nanti tuh akan ada waktunya kayak gitu. Tadi balik lagi ke sini ya, ke pertanyaan. Oh ini apa yang dibahas dalam proses ta'aruf. Jadi sebenarnya aku sudah apa share ini lebih jelasnya ada di Instagram. Jadi boleh teman-teman baca di reels-reels aku untuk apa namanya pertanyaan-pertanyaan ini yang lebih apa ya, yang lebih detail gitu ya. Jadi silahkan boleh dibaca di Reels list aku. Eh, oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah apa memperhatikan. Semoga ini adalah ikhtiar teman-teman ikutan webinar ini ikhtiar teman-teman agar teman-teman dapat pasangan yang cocok, dapat pasangan yang mendekatkan teman-teman kepada surganya Allah, mendapatkan pasangan yang insya Allah sama-sama berjuang untuk beribadah kepadanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Delvi, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, akan dibuka sesi tanya jawab. Mungkin 2 sampai 3 pertanyaan dulu kali ya, Kak Deli. Boleh. Oke, 2 sampai 3 pertanyaan melalui kolom chat atau raise hand. Ini sudah ada yang raise hand. Kak Farhan boleh di on mic. Suaranya nggak ada Kak Farhan. Masih belum ada Kak. Belum ada Kak suaranya.
Sambil menunggu Kak Farhan, mungkin bisa dari yang kolom chat dulu ya, Kak. Pertanyaannya yaitu, jika kita tidak mengetahui kondisi kesehatan masing-masing, apakah sebaiknya melakukan medical check-up secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum menikah? Lalu terkait masalah impotensi, bukankah hal tersebut kemungkinan besar tidak akan diceritakan secara langsung oleh seseorang karena rasanya mirip seperti masalah kesehatan mental yang sensitif, seperti keinginan bunuh diri, sesuatu yang mungkin sulit untuk dibuka secara jujur. Begitu Kak, dari salah satu penanya. Oke, terima kasih. Aku langsung jawab ya. Mau dikip dulu atau langsung Kak? Boleh langsung dijawab. Boleh, Kak. Silakan. Oke, yang pertama tentang medical check up. Iya betul. Sebenarnya itu idealnya kita medical check up. Apalagi, eh, jadi ini ada cerita dari followers lagi, maaf ya aku. Tapi ini menurut aku penting banget. Jadi eh, salah satu teman di Instagram, dia cerita bahwa eh, dia itu punya apa bawaan talasemia minor. Terus ternyata pasangannya juga. Jadi anaknya itu sekarang setiap bulan atau setiap minggu cuci darah gitu ya. Nah ini makanya kenapa kita harus medical check up karena ternyata bisa juga kan itu ternyata dua-duanya ada apa namanya carrier talasemia itu gitu ya. Jadi benar-benar kalau misalkan kita bisa gitu ya idealnya kita medical check up dulu dan itu tes darah apa namanya aku lupa ya namanya itu HPV kalau nggak salah. Mungkin yang tahu boleh komen. Jadi ada namanya cek darah HPV gitu ya. Kita itu bawaan talasemia atau enggak kayak gitu. Itu penting banget sih. Terus yang kedua tentang tentang kesehatan mental tadi ya. Kalau misalkan kita depresi, kalau misalkan depresinya sudah sembuh, ya udah nggak apa-apa, nggak usah diobrolin gitu ya. Tapi kalau misalkan kita masih, kita tetap harus diobrolkan. Mungkin tadi kayak itu kan pasti susah ya untuk ngobrolnya. Ya justru itu gitu kan. Yang namanya ta'aruf kan kita harus jujur gitu. Jadi harus diobrolin. Terus yang impotensi tadi kayaknya itu kalau diomongin itu gak enak gitu ya tabu banget. Justru karena itu hal yang tabu dan itu sebenarnya kalau misalkan ada laki-laki yang impotensi gitu ya, itu harus misal nggak kan nggak boleh misal diomongin langsung ke perempuannya, misal lewat perantara gitu ya. Tapi jadi kita kenapa harus mencari perantara yang amanah gitu ya? Karena ketika dia tahu informasi, insya Allah dia itu nggak akan gibah kemana-mana gitu. Karena ketika misal seorang laki-laki impoten, terus dia tetap memaksakan menikah. Nanti kan kasihan juga ya perempuannya ya. Nanti perempuannya ternyata gak bisa punya anak. Padahal misal dia tuh salah satu tujuan menikahnya adalah pengen punya anak banget gitu ya. Justru itu zolim gitu ya sama perempuannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan impoten ya bilang aja gitu. Atau misalkan berobat dulu ke dokter gitu, bahwa ini tuh bisa sembuh atau enggak gitu. Terus misalnya jujur sama calonnya. Misalnya aku impoten, mau gak misalnya nemenin aku sembuh, nah kayak gitu. Jadi tetap harus diobrolkan. Itu sulit benar, tapi tetap harus diomongin gitu ya. Karena itu kalau misalkan tetap dilanjutkan akan zolim sama calon pasangan itu. Nah ini juga makanya tadi di awal aku bilang harus ditanya gitu ya. Tujuannya menikahnya itu apa sih? Karena ada orang-orang yang misalnya tujuan menikahnya itu adalah pengen banget punya anak gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata ada masalah di kesehatan di laki-laki atau perempuan eh, kita jadi berpikir lagi oh ternyata kalau sama dia misal apa kemungkinan hamilnya sedikit tapi kan kita nggak tahu ya namanya Allah itu kan maha mengabulkan doa maha menjadikan sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin gitu jadi itu tetap harus diobrolin sih. Terima kasih Kak Deli atas jawabannya. Bagaimana Kak Farhan? Apakah bisa? Sudah bisa? Cek. Sudah ada ya? Sudah. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya, sebelumnya mohon maaf, saya nggak pakai background ya, karena ganti device. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak Deli. Jadi pertanyaan gini, Kak. Kalau misalnya itu punya teman yang menjadi apa ya mungkin bahasanya apa ya?
mungkin yang sudah kita tandai untuk dijadikan pasangan ta'aruf begitu ya. Tapi sebenarnya kita sudah kenal lama dari misalnya teman mengajar atau teman kuliah. Apakah langsung ke tahap khitbah atau memang perlu ta'aruf dalam arti terminologi begitu ya. Jadi kita kenal visi misinya apa sebagainya gitu Kak. Apa langsung khitbah saja ke rumahnya atau gimana Kak kira-kira? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Farhan. Jadi ceritanya Kak Farhan sudah ada yang ditarget gitu ya. Oke, apa ada di sini orangnya yang ditarget? Oke, siapapun itu. Jadi kalau misalkan sudah ada orang yang target, misal kita udah kenal sama orangnya, udah tahu lah, misalkan dia mah visi misi tujuan, visi misi pernikahannya kita udah tahu, semuanya udah tahu ya, nggak apa-apa langsung hitbah aja gitu kan. Ada juga orang yang menikah itu dari temen ya. Jadi kalau misalnya dari temen kita udah sering apa namanya, udah sering misalkan sekumpul bareng-bareng, udah tahu pemikirannya seperti apa, lingkungannya seperti apa. eh Apa namanya, bahkan dream weddingnya aja udah tahu, yang ngapain buang-buang waktu gitu ya, langsung aja nggak apa-apa, langsung hitbah kalau kita udah siap gitu, kecuali kita memang belum kenal sama orang ini, belum tahu visi misinya, jadi nggak apa-apa. Terus ada juga orang-orang yang justru mencari apa namanya, mencari pasangan itu nggak dari ta'aruf tapi dari komunitas-komunitas kayak gini kan, misalnya ada komunitas-komunitas yang kita kan udah sering ketemu ya sama orang-orang di komunitas ini gitu ya. Jadi kita udah memperhatikan seseorang ini. Jadi sebenarnya kalau kita di komunitas hati-hati ya, karena kita biasanya diperhatikan sama seseorang gitu ya. Mungkin sedang dijadikan target untuk dinikahi. Nah itu juga sebenarnya nggak apa-apa. Jadi salah satu cara untuk mencari pasangan itu nggak selalu lewat yang kayak tadi gitu ya, sangat formal gitu ya. Ada juga orang-orang yang ya udah misalnya ikut organisasi, terus kita lihat misal kayak bukan liatin gitu sih, memperhatikan kayak gerak-geriknya, terus memperhatikan kayak apa namanya, dia itu suka ngomongin apa sih, terus juga misal mimpi-mimpinya itu juga bisa kayak gitu, asal tetap harus tadi ya apa, jaga syariat gitu, tetap beradab kayak gitu. Jika mau menanggapi boleh Kak? Boleh, boleh. Ya, kalau misalnya kita hanya tahu namanya saja, kemudian tahu orangnya, tapi belum tahu ya segala macam yang tadi di kakak kasih tahu itu, berarti tetap harus taruh pulang ya Kak, walaupun kita Iya. tahu kita teman ngajar atau bagaimana gitu. Betul, itu tetap harus ta'aruf ulang, karena kalau misalnya cuma tahu namanya aja, terus dia kegiatan di mana, itu apa, informasi apa yang kita dapetin dari cuman tahu nama aja gitu. Jadi tetap harus dikepoin, karena itu penting banget ya. Jadi sebelum menikah itu kita beneran harus kenal pasangan kita yang mau kita nikahin. Kita aja kayak cari kerja atau misalkan cari barang kan bener-bener dicari tahu ya, misalnya kayak dia itu seperti apa, masa untuk pasangan yang seumur hidup kita nggak cari tahu, jadi itu penting banget untuk cari tahu. Oke Kak, terima kasih. Terima kasih juga kepada kakak moderator. Terima kasih Kak Deli. Selanjutnya ini mungkin Kak Yaser ingin bertanya Kak. Dia boleh. Boleh Kak Yaser? On mic. Oh ya Kak, Eh, terima kasih atas kesempatannya. Saya banyak sekali yang ya tadi itu terkait dengan masalah keuangan, masalah kerjaan dan sebagainya. Saya nanya sih, eh, pertanyaan ini mungkin pandangan perempuan aja ya. Karena ini pendapat saya pribadi. Kadang semakin banyak yang dipikirin, kayak semakin gak mau gitu. Kayak semakin kayak ketemu. Oh patah-patah ya. Mohon maaf. Pak. Bisa saya cek apa ada ininya. Oh ya, saya pakai ini di HP ya. Eh, Bismillah, saya ingin nanya Kak, jadi banyak kayak kayak kasus-kasus, terutama kayak, mohon maaf nih, kayak cewek standar TikTok dan sebagainya. Tuh, terus apalagi ya, ya kayak standar-standar yang banyak. Nah, kita kadang bahkan ada kasus kayak di postingan yang saya dapetin tuh kayak gini. Kalau zaman dulu perempuan nyari laki-laki yang baik, sekarang malah kebalikannya. Laki-laki mencari
perempuan yang baik karena ada standar dari TikTok tersebut gitu loh. Nah, jadi mungkin saya mau nanya pandangan perempuan sih, bagaimana gitu loh, kayak eh, laki-laki itu harus gimana sih kalau ketika mencari pasangan gitu, atau mungkin sebaliknya ya perempuan gitu mencari eh, pasangannya gitu laki-lakinya. Terus pertanyaan yang kedua dari saya, ini mungkin dua kata ya, mapan dulu apa ini dulu gitu loh, mapan dulu apa cari jodohnya dulu gitu dan sebagainya. Karena ya mungkin kan kita lihat di ayat Al-Quran itu kan kayak wangkihul ayam minkum wasolihin min ibadikum kan dan sebagainya. Jika rezeki itu nanti Allah udah yang nentuin gitu dan sebagainya. Itu aja sih Kak, dua pertanyaan itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi ya. Masya Allah ya yang bertanya ini pada laki-laki semua. Insya Allah laki-lakinya pada siap menikah ya. Oke, kita jawab tadi. Yang pertama, sekarang itu banyak perempuan selera TikTok gitu ya. Sebenarnya banyaknya itu segimana sih? Jadi ketika kita bilang banyak, ya mungkin yang kita lihat itu gitu. Tapi sebenarnya aku yakin masih banyak kok perempuan-perempuan yang apa namanya standarnya tuh masih apa namanya masih nggak segitunya gitu ya. Gimana ya? Standar standar TikToknya tuh harus nah jadi perempuan juga harus jelas gitu ya kita tuh standarnya tuh seperti apa sih jadi sebenarnya kalaupun mereka punya standar yang tinggi juga ya nggak apa-apa gitu tapi kita harus melihat diri kita gitu ya apakah ketika kita punya standar yang tinggi itu apakah kita juga punya standar yang setinggi itu gitu ya jadi ketika kita membuat standar, kita harus look up ke diri kita gitu ya. Kita segimana bisa mendapatkan standar-standar itu seperti itu. Jadi sebenarnya nggak masalah orang mau punya standar TikTok, mau punya standar langit, mau punya standar Instagram itu tuh nggak masalah banget. Asalkan kita harus look up ke diri kita sendiri kita itu seperti apa kayak gitu. Nah terus mungkin tadi pertanyaannya, jadi kita tuh harus mencari istri seperti apa gitu ya. Sebenarnya eh, salah satunya adalah solihah sih. Punya apa namanya agama dan akhlak yang baik gitu ya itu tuh sangat apa ya satu hal yang sangat penting gitu ya untuk yang lain-lainnya justru sebenarnya itu adalah pertanyaan untuk diri kita gitu ya ketika kita bertanya bagaimana sih kriteria yang terbaik untuk menjadi istri atau suami justru itu harus tanyakan kepada diri sendiri gitu ya dengan cara apa dengan kita mengenal diri kita sendiri kalau misalkan tadi aku bilang gitu ya, mungkin untuk kayak oh harus solihah, harus apa namanya harus akhlaknya baik, harus cantik itu ya udahlah itu standar yang mungkin orang-orang juga common seperti itu. Tapi ada standar-standar yang cuman kita yang tahu. Misal tadi aku bilang di awal, ketika kita mengenal diri kita, kayak misal oh aku tuh anaknya sensitif, oh berarti aku butuh pasangan yang ngomongnya itu terjaga gitu. Nah itu kan sebenarnya hanya kita yang tahu. Kayak misal oh aku tuh gak suka kebisingan aku tuh apa namanya eh di keluarga itu apa ya misalnya keluarga aku tuh udah terlalu berisik jadi aku butuh keluarga yang gak berisik nah berarti kita harus cari apa namanya pasangan yang keluarganya tuh gak berisik gitu kalau misalnya sama-sama berisik ya sama aja jadi sebenarnya ada kriteria-kriteria yang kita bisa tentukan dengan kita mengenal diri sendiri. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini juga jadi banyak nih orang-orang yang misal tolong dong cariin aku apa namanya? Cariin aku jodoh gitu. Oke, kriterianya seperti apa? Ya, yang penting mah soleh lah. Nah, yang penting mah soleh. Yang penting mah soleh lah. Berarti itu sebenarnya kita tuh bener-bener belum kepikiran tuh kriteria kita tuh mau apa sih? Berarti kita benar-benar belum mengenali diri kita sendiri. Jadi ketika kita mau menikah, yang penting kita lakukan adalah kita kenali diri sendiri, kenali kebutuhan kita tuh maunya seperti apa. Ketika kita udah kenal diri sendiri, kita jadinya tahu kita tuh butuh pasangan yang seperti apa. Karena pasangan apa ya, pasangan si A sama pasangan si B itu bisa jadi berbeda gitu ya kebutuhannya. Jadi kita benar-benar harus look up diri kita tuh butuhnya seperti apa. Kayak misal tadi, misal ada laki-laki yang pengennya tuh perempuannya itu bekerja gitu ya. Jangan cari perempuan yang cita-citanya adalah pengennya di rumah gitu. Jadi benar-benar harus tahu kebutuhan kita seperti apa. Terus tadi yang terakhir adalah mapan dulu atau menikah dulu ya.
ini juga kembali ya ke diri sendiri gitu ya. Eh, Apakah dengan menikah justru akan apa namanya membatasi karir atau enggak? Kalau misalkan enggak ya nggak apa-apa lanjut aja gitu ya. Tapi balik lagi ketika apa perempuannya mau gak diajak berjuang gitu ya. Kalau misalkan perempuannya mau ya hayu gitu ya, berjuang bersama. Jadi apa namanya sama-sama meniti karir. Tapi kalau misalkan jodohnya belum ada, eh, ya udah kita yang di depan mata adalah mengejar karir, mengejar kemapanan, ya udah berarti itu yang dikejar. Jadi sebenarnya kita harus lihat dulu yang di depan mata kita sekarang itu apa gitu ya. Karir kah? Ya udah kalau misalnya di depan matanya adalah karir, ya udah berarti kejar si karir ini gitu ya. Tapi kalau misalnya di depan mata adalah jodoh yang tepat, ya udah gas aja. Jodohnya udah ada di depan mata gitu ya. Tepat lagi, ya udah ajakin kayak kalau misalkan mau apa namanya berjuang bersama boleh gak, tapi kan nggak semua perempuan mau ya diajak berjuang bersama gitu ya. Jadi ditanya aja gitu. Jadi pada kesimpulannya adalah mapan dulu atau karir dulu adalah pilih yang di depan mata ada apa, kesempatannya apa gitu ya. Karena kita itu kadang dalam hidup ini adalah memilih kesempatan yang di depan mata tuh ada apa gitu, bukan mencari-cari yang di sana gitu, di jauh yang sana. Jadi benar-benar harus lihat kesempatan detik ini di depan mata apa kayak gitu. Semoga bisa difahami. Terima kasih Kak Dewi. Kak, ini kan sudah 3 pertanyaan. Apa mau Ya. di open discuss lebih lanjut atau sampai sini aja? Oh, masih waktunya berapa lama lagi? Em, Kak Admin, waktunya masih berapa lagi? Sepuluh menit lagi juga nggak apa-apa, Kak. 10 menit. Kalau 10 menit lagi, aku minta waktu sebentar, mungkin 5 menit. Enggak, 3 menit. Untuk ini ngasih tahu apa yang aku lakukan dulu pas taruh. Di sini aja. Oke. Boleh? Oke. Jadi tadi aku lupa, aku belum cerita ya. Jadi apa namanya proses aku ta'aruf gitu ya. Jadi pertama adalah apa namanya aku tuh dikenalkan oleh temanku gitu ya. Jadi ketika teman aku ada ngechat aku, ada yang mau kenal gitu ya, mau gak buat ta'aruf. Nah ya udah kita di aku lihat dulu CV-nya. Aku lihat dulu CV-nya si suami aku yang sekarang ini. Aku lihat CV-nya, pas aku lihat CV-nya, oh oke. Ya udah, setelah oke kita bikin grup. Di grup itu ada aku, calon suamiku dan sekarang yang suamiku terus ada 2 orang perantara. Jadi kita tuh di grup. Nah, di grup itu baru kita kenal-kenalan gitu ya. Padahal sebenarnya di CV kan kita udah kenal ya, tapi maksudnya kenal-kenalan tuh lebih jauh gitu ya, ngobrol-ngobrol tentang tadi tentang visi misi, terus kayak pokoknya hal-hal yang ditanyakan pekerjaan dan lain-lain. Terus setelah di grup itu kan misal ada pertanyaan-pertanyaan yang aku mungkin malu untuk dijawabnya tuh orang-orang tahu. Jadi aku bikin Google Docs gitu ya yang cuman bisa baca aku sama suamiku itu. Udah setelah itu terus kita juga Zoom. Zoom tapi Zoomnya tuh nggak berdua jadi kita ngobrol. Tapi kalau misalkan karena aku kan tadi ya LDT ya, misalnya long distance taruh. Jadi aku di Zoom gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman saya yang sama-sama di Indonesia ya bisa apa namanya ketemu gitu ya. Tapi bareng perantara misal bertiga atau berempat seperti itu. Nah di sana kita bisa ngobrol banyak hal dan kita di sana keliat tuh sebenarnya kita tuh cocok gak sih sama orang ini cara ngobrolnya, cara pandangnya kayak gitu. Nah, terus setelah hitbah setelah hitbah salah, setelah ngobrol-ngobrol itu ketemu keluarga gitu ya. Itu juga keluarga kita di Zoom karena kan kita jauh. Tapi kalau misalnya teman-teman boleh nanti ketemu misalkan di apa namanya di rumahnya atau apapun. Setelah misalkan ngobrol sama keluarga juga cocok, ya udah setelah itu kita tentukan hitbah. Nah, itu first time aku ketemu sama calon suamiku, kita hitbah dan itu hari pertama juga kita bertemu secara apa namanya secara luring gitu ya. Secara luring, secara face to face. Nah, setelah itu eh, setelah hitbah tentukan kapan mau nikah, terus gimana konsep menikah.
Ya udah kita setelah itu ketemu lagi ketika menikah. Jadi kita tuh benar-benar sebelum menikah ketemunya cuma sekali gitu. Jadi prosesnya seperti itu ya. Tadi tukeran CV dulu. Kalau ini yang formal ya. Tukeran CV dulu, dari CV baru bikin grup, terus ngobrol-ngobrol, terus nanti boleh bukan baru mau ketemu, misal ketemu ngobrol-ngobrol apa namanya cocok atau enggak. Terus setelah ngobrol-ngobrol, nanti boleh ketemu keluarga gitu ya, cocok atau enggak. Setelah oke oke cocok-cocok dan silahkan hitbah, habis hitbah menikah deh kayak gitu. Jadi itu tadi alurnya. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, sangat menarik banget nih Kak ceritanya. Jadi terinspirasi. Oh ya Kak, ini kebetulan para peserta sangat excited pertanyaannya dan juga para panitia juga tidak masalah gitu Kak terhadap waktu. Eh, Kak Deli boleh ditambah lagi pertanyaannya atau bagaimana? Boleh, boleh. Oke, boleh. Untuk Kak Hasna ini raise hand, boleh open mic Kak. Hadir, Kak. Silakan Kak. Eh, Oke, suara saya terdengar ya, Kak? Terdengar, terdengar. Oke, baik. Saya ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama itu pertanyaannya, saya itu punya keluarga yang pemikirannya tidak saya setujui. Jadi mereka itu punya pemikiran kalau misalnya, oh orang tuh nggak ada yang beneran baik. Orang tuh emang nggak ada yang manusia tuh pokoknya nggak ada yang baik gitu. Pasti ada sisi jahatnya gitu. Misalnya nih, dan misalnya pun kalau misalnya nikah gitu, nanti lama-lama sifat yang awalnya manis lama-lama berubah jadi jahat, apa jadi gimana gitu menurut mereka. Dan terus juga menurut mereka tuh orang baik tuh langka lah, istilahnya 1 banding 1 juta gitu. Jadi mau nggak mau, bilang ke sayanya ya, jadi mau nggak mau kamu tuh harus bisa nerima red flag pasangan, mau dia gimana pun. Karena yang baik tuh ya sedikit, 1 banding 1 juta, dan kamu tuh belum tentu dapat gitu istilahnya. Terus juga kalau misalnya itu nanti lama-lama dia berubah jadi nggak sebaik dulu lagi, yang namanya manusia tuh pasti berubah gitu. Nah, terus yang kedua, di sosmed itu kan banyak bertebaran ya statement-statement sampah gitu kalau menurut saya. Contohnya kayak misalnya eh, statement kayak gini, oh perempuan itu walaupun udah nikah harus tetap bekerja dan punya penghasilan sendiri, karena laki-laki itu perginya dua, pergi diambil Tuhan atau pergi diambil perempuan lain. Jujur saya nggak nyaman banget sama statement ini, dan menurut kakak bagaimana? Udah kak, itu aja. Oke, terima kasih Mbak Hasna. Menarik banget ya pertanyaannya. Ini juga yang sering banget di apa namanya yang teman-teman di Instagram tanya gitu ya. Emang sebenarnya ada ya orang baik? Ada. Orang baik itu banyak, banyak. Tapi kitanya aja yang mungkin belum ketemu gitu ya. Tapi aku bisa memahami ketika orang bilang orang baik itu sedikit ya, bisa jadi karena di lingkungannya ya sedikit gitu. Jadi coba kita kenalan lebih banyak, ikut banyak komunitas, banyak komunitas. Ini kan ya tim impian gitu ya salah satunya. Ini kan insya Allah gitu ya komunitas orang-orang baik gitu. Jadi sebenarnya salah satu cara gimana caranya kita menemukan orang baik adalah kita ikutan komunitas-komunitas yang baik biar kita tuh apa ya menemukan orang-orang baik di sekitar sana gitu ya. Jadi misalkan banyak keluarga, misal keluarganya berpikiran seperti itu, ya nggak apa-apa. Itu kan namanya pemikiran orang itu kita nggak bisa kontrol ya. Tapi yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita. Terus kita percaya apa ya bahwa dari 7 miliar orang di dunia ini masa sih Allah nggak bisa gitu ya kun fayakun kasih kita orang baik, bisa lah gitu insya Allah gitu ya. Makanya kita harus berdoa dengan yakin bahwa Allah itu akan kirimkan orang baik gitu ya di hidup kita. Jadi intinya percaya bahwa orang baik itu masih banyak dan masih ada, dan kalaupun misal dia nggak baik, semoga dia itu adalah orang yang terus berusaha menjadi baik gitu ya. Jadi insya Allah akan ada toh juga kita sama semua dari kita insya Allah kan lagi berusaha untuk menjadi orang baik kan, meskipun mungkin kita gak sebaik itu tapi setidaknya kita tuh selalu berusaha berusaha untuk menjadi apa namanya versi terbaik diri kita. Terus tadi tentang apa namanya? Oh iya, terus gini ya, aku tuh bingung karena contohnya yang ngerokok gitu ya. Di lingkungan aku tuh mostly banyaknya yang nggak ngerokok gitu. Jadi ketika bilang orang bilang ah yang ngerokok itu yang nggak ngerokok itu jarang. Lah enggak kok, di lingkungan aku banyak banget yang nggak ngerokok gitu. Jadi sebenarnya ketika kita tadi ya bilang
kalau misalkan kita nyari orang baik, misalnya nyari yang nggak perokok ya kita harus apa namanya keluar dari lingkungan, misalnya datang ke lingkungan yang kita pengenin itu gitu. Jadi insya Allah ada kok. Terus tadi yang kedua tentang banyak quotes-quotes di sosial media yang sampah gitu ya. Ini jadi kenapa kita itu harus apa ya, harus pilih-pilih gitu ya di sosial media itu karena apa yang kita baca tuh akan mempengaruhi mindset kita gitu ya. Apa yang kita konsumsi setiap hari di sosial media tuh mau nggak mau akan mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi kepercayaan kita gitu. Jadi eh, apa ya, kita tuh harus pilih-pilih, harus mengkonsumsi hal-hal yang baik-baik gitu ya. Bukan berarti kita jadinya berangan-angan, enggak, tapi eh apa ya, itu tuh merusak gitu ya, merusak otak kita sebenarnya kalau kita terus-terus mengkonsumsi hal-hal negatif seperti itu gitu. Jadi dihindari aja, terus kita pilih konten-konten yang baik seperti itu karena banyak kok, banyak laki-laki yang masih baik tuh, banyak laki-laki yang masih menghargai perempuan itu, banyak laki-laki yang apa namanya nggak melihat apa itu tadi ya, itu tuh menurut aku salah satu penghinaan kepada laki-laki sih. Kayak laki-laki itu cuman dua gitu ya, satu diambil Tuhan, dua diambil wanita lain, itu tuh penghinaan kepada laki-laki karena gak semua laki-laki itu seperti itu gitu ya, nggak semua laki-laki itu pikirannya tuh cuman selingkuh gitu ya. Jadi insya Allah masih banyak laki-laki baik. Dan emang sosial media ini menggiring banget ke tadi ya, kayak laki-laki tuh digambarkan seperti orang yang apa namanya ya, selingkuh lah gitu ya. Kalau nggak selingkuh ya KDRT lah, kalau nggak KDRT ya nggak mau kerja gitu ya. Kayaknya tuh kok hari ini tuh laki-laki nggak ada baik-baiknya gitu ya. Padahal sebenarnya aku yakin masih banyak banget laki-laki baik, cuman ya gimana, orang nggak di-up, toh juga misal ada laki-laki baik disembunyi-sembunyiin karena takutnya diambil orang gitu ya. Padahal aku yakin masih banyak kok insya Allah. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke Kak, ini eh, dari Kak Januar ini pengen tanya Oke. banget kayaknya nih Kak. Boleh, boleh. Satu lagi ya, soalnya aku mau ada agenda lain. Oke, Kak. Suaranya. Nggak kedengeran Januar. Ada suaranya Kak? Ada, Ada, ada. ada. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku bertanya sekaligus curhat sedikit ya. Jadi kita tuh udah nemu yang kriteria kita dan udah orangnya itu udah deket juga. Cuman kita itu bingung cara untuk mengungkapkan mau ngajak taaruf itu gimana. Terus ya karena itu takut takut ungkapin perasaannya malah jadi jauh sama orang. Itu gimana cara ngatasin rasa takutnya itu ya? Ya mungkin itu aja. Kasih. Oke, terima kasih Kak Januar ya. Tadi maksudnya udah jadi temen gitu ya. Kalau misalnya temen justru lebih gampang sih. Kayak langsung ditanya aja. Kalau misalnya emang udah kenal, udah apa namanya, udah tahu, tinggal tanya, misal lewat perantara gitu ya. Mau nggak nikah? Kalau misalkan mau ya berarti ya udah lanjut. Kalau misalkan nggak mau terus jauh ya nggak apa-apa. Karena kan nanti kalaupun kita misal sama yang lain, sama dia jauh ya justru kan nggak apa-apa. Jadi itu adalah konsekuensi yang harus diambil sih. Jadi ya ditanya aja. Itu cara ngatasin rasa takutnya gimana ya Kak? Oh oke, cara ngasihin rasa takut. Jadi yang pertama, kita harus akuin dulu, dari dalam psikologi nih, kalau kita menghadapi apapun, harus diakuin dulu gitu ya, perasaan si yang kita takutin itu. Misal, kok ada ininya? Ternyata ada jempolnya. Apa namanya, kalau misalnya kita takut, kita harus akuin dulu ke dalam diri bahwa, oke, eh, kita itu mau ngelakuin ini, tapi aku takut gitu ya. Jadi kita nggak boleh denial dulu bahwa kita tuh, ah enggak. Tapi justru kita akuin dulu, kita tuh takut. Terus yang kedua, kita cari tahu nih, penyebab apa sih yang kita takutin ini. Ternyata misal ketika kita telah cari penyebab kita takut ini adalah karena kita itu takut ditolak.
Misal yang pertama. Terus yang kedua adalah ternyata kita takut jauh sama orang ini. Jadi nggak bisa jadi teman lagi. Nah, ini dicari nih solusinya gitu. Kayak emang ditanyain lagi, emang kalau misalkan ditolak kenapa? Kan nggak apa-apa. Terus yang kedua, emang kalau misalkan jauh kenapa? Nggak apa-apa juga kan ternyata. Jadi harus dijawab nih pertanyaan-pertanyaan yang tadi gitu ya. Eh, nah, terus yang ketiga ya udah kita lakuin aja tadi. Kan kita udah tahu nih, misalnya udah ada targetnya ya udah ditanya aja, terus ya udah dihadapi aja kayak gitu. Tapi intinya yang pertama adalah kita harus akuin dulu kita takut. Yang kedua adalah dicari tahu apa penyebab takutnya, item-item yang bikin kita takut itu apa gitu dan dicari jawabannya kayak gitu. Terus ya udah tadi ditanya aja langsung tuh lewat perantara kalau bisa. Oke, makasih Kak. Sangat membantu sekali. Oke, mungkin itu saja ya Kak dari Kak Deli. Boleh disampaikan untuk closing statement-nya Kak dan juga mungkin Instagramnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Sebenarnya aku masih pengen ngobrol banyak-banyak, tapi kita harus berpisah ya karena waktu kita terbatas dan aku juga ada kegiatan lain. Semoga berkah untuk semuanya. Berdoalah dengan yakin bahwa Allah akan berikan apa namanya partner terbaik untuk kita. Percayalah, menikah itu supposed to be fun. Kalau misalkan kita ketemu partner yang cocok gitu ya, apalagi kalau kita niatnya ibadah gitu ya, karena di pernikahan ini banyak banget eh apa nah ibadah yang bisa kita lakukan gitu. Di pernikahan ini bahkan kita ngobrol aja, ngobrol hahihi doang itu jadi nilai ibadah gitu ya. Jadi benar-benar harus ketemu, diusahakan ketemu yang tepat. Kalau misalkan ternyata kita sudah berusaha, aduh, kalau kita udah berusaha tapi kita nggak dapet yang terbaik, aduh sampai serak suara aku. Kalau kita udah berusaha, kita nggak dapet terbaik, ya udah berarti itu yang terbaik dari Allah. Oke teman-teman, karena aku udah banyak ngomong, sampai aku serak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Deli. Mohon maaf sebelumnya sampai serak gitu. Terima kasih Kak Deli atas ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya ada pemaparan internal dari Yatim Impian yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Kak Andi Rafli Rafiuddin. Kepada Kak Andi kami persilakan. Ya, cek suaranya aman Kak Kesa. Kurang kencang sedikit Kak. Tes 1. Oke. Pak Ya, Andi mau nanya, share screen-nya mau dari Bapak apa dari kita? dari saya aja. Oke, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua. Salam hormat untuk Kak Deli Fatmawati. Terima kasih banyak Kak Deli sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan kami doakan juga semoga teman-teman hajatnya, jodohnya, semua yang kalian mau itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, ini selingan aja ya. Tadi kita sudah belajar tentang ta'aruf. Kita juga dikit-dikit ta'aruf sama penyelenggara acara kita nih, ya. Yatim Impian. Sebelumnya saya mau share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Terlihat banget Pak. Oke, ya. Yatim Impian. Kok namanya Yatim Impian gitu ya? Ya karena secara bahasa setiap yatim itu punya impian. Dan kita yang nasibnya lebih beruntung bisa membantu impian mereka. Jadi gitu namanya. Oke, kita cerita dari awal pergerakan dulu. Sebenarnya Yatim Impian itu bukan saya pendirinya. Ada Kak Cosa dan juga Kak Desi di sini sebagai pendiri.
boleh halo-halo ke kamera kalau mau. Jadi teman-teman circle satu sekolah ya yang punya kemauan dan ide yang sama untuk bisa membantu orang lain. Awalnya mereka saling berbagi kepada panti-panti asuhan, lama-lama menjadi pergerakan yang sistematis, lalu dibentuklah yayasan pada tahun 2022 gitu ya teman-teman. Nah, sejak pembentukan yayasan, pengembangannya itu semakin luas. Jadi nggak cuma yatim aja, kita juga melebarkan sayap sampai ke duafa, terus korban-korban bencana, dan juga masyarakat umum yang membutuhkan. Gitu. Nah, berikut program-program unggulan kita nih, teman-teman. Ada Pangan Berkah, yaitu berbagi pangan kepada orang-orang yang membutuhkan, biasanya seperti ojek online, terus saudara-saudara kita yang jadi pemulung, orang-orang pinggir jalan, orang-orang yang berjuang mencari nafkah, itu jadi target kita. Lalu ada juga gedor UMKM, ya. Itu adalah pemberian gerobak gratis untuk UMKM yang kesulitan dalam memiliki gerobak yang layak. Sampai saat ini alhamdulillah sudah lebih dari 10 UMKM yang kita bantu. Lalu ada lagi Yatim Impian Peduli, ya. Ini banyak fokus ke menolong korban-korban bencana, ya. Baik itu korban bencana alam, bencana finansial, maupun bencana perang, ya. Seperti di Palestina, kita sudah pernah berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait yang sudah besar, seperti Yakesma, seperti Nikop Squad, dan lain sebagainya, sehingga pertanggungjawabannya kepada donatur itu jauh lebih baik. Terus kita juga sering memberi bantuan kepada korban-korban bencana nasional, seperti yang terbaru banjir Bekasi kemarin ya. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat. Terus juga bencana-bencana di daerah Jakarta misalnya, seperti kebakaran atau banjir, atau juga korban-korban gempa yang biasanya kita sering main di Jawa Barat, gitu teman-teman. Lalu ada Sanggar Ilmu. Sanggar Ilmu ini adalah program bimbingan belajar gratis untuk anak-anak duafa. Tempatnya itu di Jakarta Timur, Kelurahan Klender. Ya. Jadi kita mengadakan les gratis untuk anak-anak di wilayah yang menengah ke bawah. Memang di situ banyak permukiman padat, ada juga permukiman pemulung yang mana mereka memang kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan seperti bimbel ya, yang notabene pasti perlu biaya. Nah, di sini kita gratis kasihnya. Jadi anak-anak yatim dan duafa di sana bisa sama-sama merasakan bimbingan belajar tambahan di luar jam sekolah. Ya, buat teman-teman yang siap berkolaborasi bersama kita, Yatim Impian, mungkin kalian punya dana tapi tidak punya waktu ya untuk sama-sama berkecimpung dalam dunia sosial dan pendidikan. Nah, teman-teman bisa bergabung bersama kami menjadi donatur tetap Yatim Impian. Benefitnya, yang pertama, kita sudah punya call center resmi yang siap melayani apapun kebutuhan dan pertanyaan teman-teman. Dan yang kedua adalah kemudahan transaksi untuk teman-teman. Bisa dengan menggunakan QRIS atau nomor rekening. Kemudian untuk nominal donasi, kita tidak memaksakan bagi teman-teman harus berapa ya. Bisa dipilih sesuai dengan kemampuannya.
mulai dari Rp1.000 per hari. Dan kemudian ada juga laporan program yang tentunya selalu di follow up ke grup komunitas. Lalu ada juga event-event tertentu untuk bisa menambah kebersamaan kita. Nah, salah satunya webinar ini yang nanti pasti akan continue di bulan-bulan berikutnya gitu dengan tema-tema yang menarik tentunya. Ya, ada juga tambahan di program kami adalah menebar kebaikan kurban di pedalaman Nusa Tenggara Timur. Jadi teman-teman, Yatim Impian sudah pernah bekerja sama dengan Kementerian Agama di Nusa Tenggara Timur. Pada awalnya sekitar 4-3 tahun yang lalu, kita sudah bekerja sama dalam hal pendidikan dan juga taman baca untuk di sana. Karena memang di Nusa Tenggara Timur itu akses pendidikannya kurang, terutama buat saudara-saudara kita yang mu'alaf. Makanya kita adakan wakaf Quran dan taman baca ke sana. Lalu kita melebarkan sayap lagi di tahun ini dengan menambah program kurban di pedalaman Nusa Tenggara Timur. Karena memang di sana akses untuk mendapatkan daging itu sulit ya. Jadi kami bekerja sama lagi dengan Pokja Kemenak NTT bagi teman-teman yang punya rezeki ingin berkurban tapi ingin merasakan hal yang berbeda ya. Ingin tahun ini bisa daging kurbannya dirasakan oleh masyarakat pelosok. Nah, bisa salah satunya melalui kami dengan harga kambing mulai dari 1,6 juta rupiah karena kambing yang kita beli itu langsung dari peternakan di sana. Jadi harganya bisa lebih murah dan bisa menyejahterakan peternak setempat di NTT sana gitu ya. Selengkapnya kalau teman-teman mau kepoin silahkan stay tune di Instagram kami @yatimimpian ya. Nggak pakai spasi, nggak pakai underscore, Yatim Impian, simple aja. Kalau ada pertanyaan atau apapun bisa tanyakan via DM atau call center yang ada di bio Instagram. Pokoknya semua udah lengkap lah di situ. Ya, itu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budi atas pemaparannya. Bagi peserta yang ingin kontribusi bisa melalui link ataupun melalui Instagram Yatim Impian. Terima kasih. Selanjutnya yaitu untuk post test akan dibantu oleh Kak Januar. Kak Januar boleh tolong dibantu. Post test ini tujuannya untuk ketiga kecil. Untuk para peserta, terima kasih sudah join kuisisnya dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Sebagai penutup, mari kita melakukan sesi foto bersama. Para peserta dimohon untuk on cam terlebih dahulu. Yuk, mari on cam, para peserta. Kak Koi, tolong di screenshot ya Kak Koi. Aku aba-abain ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Terima kasih. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu acara ini. Semoga bisa bertemu kembali dalam kegiatan bermanfaat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini tim dari Yatim Impian akan membagikan nasi untuk duafa dan kaum jalanan.